Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Siska dan Dipak. Back with me again. Untuk kalian yang baru join atau baru subscribe aku, atau baru melihat video aku, atau baru mengenal aku, perkenalkan, aku Siska, and I hope you all doing great, healthy and happy dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini aku akan membahas pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah ditanyakan oleh bestie-bestie onlineku via TikTok dari entah kapan deh, dari berapa tahun yang lalu, dari zaman aku dan Mas Bojo masih pacaran. Cuma pada waktu itu aku paling ngebalesnya itu cuman lewat video TikTok, komenan-komenan di TikTok atau DM. Tapi makin kesini makin banyak yang nanya, jadi aku ngerasa kayaknya perlu deh aku bahas di YouTube channel aku supaya pembahasannya bisa lebih panjang dan lebih detail. Disclaimer dulu, apapun yang aku jelaskan di video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan pengalaman pribadi suami aku yang notabene adalah WNA India yang tinggal di India. Oke, jadi bukan WNA India yang tinggal di Dubai, WNA India yang tinggal di Kanada atau di negara lain. Jadi beliau tinggalnya di India gitu ya. Dan untuk semua hal yang aku jelaskan ini, kejadiannya itu benar-benar terjadinya antara di Indonesia dan di India gitu. Jadi kalau misalkan kalian lokasinya lagi nggak di Indo, atau pasangan kalian lokasinya lagi nggak di India, atau pokoknya bukan di Indo dan di India, aku nggak tahu apakah ini akan works atau enggak, tapi barangkali bisa dicoba. Oke, so back again to the topic. Jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang pengalaman aku merasakan menikmati uang transferan dari Mas Bojo dari zaman masih pacaran sampai menikah. Prosesnya gimana, aku pakai jasa apa aja, caranya gimana, dan juga caranya Mas Bojo bisa neraktir aku makan, bisa belanjain aku barang-barang yang aku inginkan tanpa ribet pusing tentang bea cukai. Oke, so kita ke pembahasan tentang penerimaan uang gitu ya. Dan kalau masalah ngirim uang, aku nggak punya pengalaman untuk ngirim uang ke Mas Bojo, karena Mas Bojo tidak pernah meminta uang sepeser pun dari aku. Dan memang pada waktu itu juga aku juga nggak tahu caranya ngirim uang ke Mas Bojo itu juga gimana gitu. Dan Mas Bojo juga nggak pernah minta, balik lagi ya. Nah, jadi pengalamannya ini adalah pengalaman dimana Mas Bojo kirim uang untuk aku. Disclaimer lagi, Mas Bojo kirim uang untuk aku pada zaman pacaran itu aku tidak pernah meminta. Aku tidak pernah meminta, memeras, memalak. Aku nggak pernah minta. Jadi pure memang Mas Bojo pada waktu itu mau kirim uang karena yang pertama pada waktu itu iseng, coba-coba. Terus yang kedua memang alasannya adalah Mas Bojo pengen ngasih aja gitu loh. Nah, bagaimana proses aku menerima uang dari Mas Bojo pada zaman pacaran dulu? Cara yang kami tempuh adalah yang pertama kita pakai Western Union. Nah, cuman entah kenapa kayaknya di beberapa tahun terakhir, entah dari tahun kemarin atau 2024, aku sering banget dapat info kalau Western Union itu udah nggak bisa dipakai. Which is sebenarnya pas aku dapat info itu pun aku sudah tidak pernah menerima uang dari Mas Bojo gitu ya. Tidak pernah menerima ini dalam konteks ditransfer atau dikirimin lewat Western Union gitu. Nah, terus pada akhirnya terus sekarang gimana dong aku sebagai istri menerima nafkah atau menerima uang dari Mas Bojo? Well, caranya adalah begitu kemarin sah menikah, aku dengan leluasa dan dengan amat sangat menerima diberikan kartu kredit dan kartu debit bank yang ada di India dengan akun atas nama Mas Bojo gitu ya. Jadi banknya ini Bank India atas namanya Mas Bojo, kartu kreditnya aku yang pegang, kartu debitnya aku yang pegang. Jadi pas aku butuh uang kapanpun itu, aku tinggal tarik tunai aja gitu. Nah, untuk kartu bank yang aku punya, itu aku punyanya dari HDFC, sama kalau untuk kredit cardnya itu dari Unicard. Ya, dari Unicard. Nah, untuk
HDFC ini itu dimana aja kita bisa narik uangnya, itu tidak di semua bank. Jadi aku pernah nyoba di BCA itu nggak bisa, aku nyoba di BRI juga nggak bisa. Jadi bank-bank yang bisa dipakai untuk narik uang dari kartu debit HDFC adalah di Bank BNI dan Bank Mandiri. Nah, kemudian kalau untuk kartu kreditnya itu aku tidak pakai untuk tarik tunai ya, karena kayaknya kartu kredit emang nggak bisa buat tarik tunai nggak sih? Tapi kan bisa dipakai untuk pembayaran. Nah, untuk debit card Bank HDFC dan kartu kredit Unicard itu tadi, itu bisa dipakai untuk pembayaran kayak di Alfamart, di Indomart, tapi nggak semua di Alfamart dan Indomart. Cuman kalau pas waktu itu aku lokasinya lagi di Jakarta, itu bisa banget dipakai. Dan juga bisa juga dipakai di beberapa restoran sama di mall-mall tertentu. Nah, terus selain itu kartu kreditnya itu dan kartu debitnya itu juga bisa dipakai untuk pembelanjaan online. Nah, ini akhirnya nyambung nih ke bagaimana caranya Mas Bojo belanjain aku padahal Mas Bojo lokasinya lagi nggak di Indonesia gitu ya. Nah, jadi untuk aplikasi yang dipakai, misal kayak mau traveling atau mau jajan makanan, itu kami pakainya aplikasi Gojek. Jadi kalau di Gojek itu kan nanti ada opsi pembayaran tuh, pembayaran pakai kartu. Nah, nanti tinggal dipilih aja, terus dimasukin detail-detail kartunya, dan nanti udah langsung bisa untuk melakukan pembayaran. Begitupun kalau untuk belanja barang, pada waktu itu dengan kartu yang sama juga, debit ataupun credit card, itu belanjanya lewat TikTok Shop. I don't know why, kami pernah nyoba di Tokped dan juga di Shopee, tapi ada kendala dan selalunya gagal. Tapi pas dipakai di TikTok Shop itu berhasil. Cuman entah kenapa lagi di tahun-tahun ini di TikTok Shop itu untuk debit card dan juga credit card yang udah aku sebutin tadi itu nggak bisa dipakai sama sekali gitu. But back again, alhamdulillahnya aku bisa narik uang dari debit card HDFC itu tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu juga sama. Jadi teman-teman tinggal pilih aja produk yang mau di check out, terus nanti diatur di pembayarannya gitu. Nah, cuman aku belum nyoba lagi nih apakah sudah bisa dipakai lagi atau enggak, karena beberapa waktu belakangan aku nyoba untuk pembayaran, untuk pembelanjaan beberapa kali itu gagal terus gitu. Jadi keterangannya itu berhasil dan uangnya itu sudah terpotong, tapi pada akhirnya setelahnya itu malah muncul keterangan gagal gitu loh. Jadi aku nggak tahu deh apakah sistem TikTok Shop lagi error atau gimana. Cuman kalau belanja-belanja online lagi nggak bisa gitu. Nah, terus ada yang nanya kalau aplikasi Wise gimana? Honestly aku belum pernah nyoba. Cuman aku pernah lihat ada pasangan yang juga punya pasangan WNA India. Tapi aku nggak tahu lokasi pasangan WNA-nya ini apakah di India juga. Itu pasangan WNA-nya itu ngirim uang ke kakak yang WNI ini itu pakai aplikasi Wise gitu, dan keterangannya sih terlihatnya berhasil ya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba gitu. Nah, kalau ditanya kenapa aku nggak nyoba, ya karena itu tadi aku udah dipegangin debit card dan aku merasa aku tidak perlu nyoba aplikasi lainnya gitu. Nah, nextnya adalah kalau misalkan semua opsi yang sudah aku jelaskan tadi ternyata tidak mendukung nih disikonnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga coba cari informasi di TikTok ataupun di Instagram. Banyak banget kok jasa untuk just tip barang, just tip belanja, atau just tip kirim uang gitu. Jadi teman-teman tinggal cek-cek aja mana jasa-jasa yang atau mana akun di TikTok ataupun Instagram yang menyediakan jasa titip uang, jasa titip barang, jasa titip belanja yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya teman-teman gitu. Sekarang zaman udah canggih, jadi jangan dipersulit dan sering-sering aja cari informasi baik lewat Google, TikTok ataupun sosmed lainnya. Oke, I think that's all untuk video kali ini. Emang cukup singkat karena memang aku honestly juga gak tahu apalagi yang mau dibahas kalau tentang belanja dan penerimaan uang ini. Tapi back again, kalau bisa teman-teman jangan dibiasakan untuk
asal kirim barang atau kirim uang gitu ya. I mean, seserius apapun hubungan kalian, tetap harus hati-hati dan jangan terbiasa share info-info privasi kayak detail dokumen KTP, alamat atau apapun itu ke WNA yang kalian baru kenal gitu, kecuali kalian sudah menikah gitu ya. Atau misalkan ada pembahasan serius ke jenjang pernikahan gitu, karena itu nanti ya fungsinya untuk melindungi kalian sendiri, soalnya sudah terlalu banyak kasus love scamming yang ada di internet gitu. Jadi jangan hanya karena kalian sudah sebegitunya ke pasangan kalian terus akhirnya bersedia nih ngirim atau memberikan apapun itu yang pasangan WNA kalian minta gitu. Jadi tetap hati-hati dan tetap jaga diri. And I think that's all untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Dan aku harap apa yang aku jelaskan ini kalian bisa paham dan aku ngomongnya nggak belibet. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, kalian bisa reach out aku lewat TikTok ataupun Instagram. Info kontaknya ada di description box. Dan jangan lupa share, like, dan juga komen, dan juga subscribe untuk selalu dukung aku dan YouTube channel aku bersama suami aku. And see you on the next video guys. Bye-bye. Ini adalah contoh kalau misalkan kita pakai aplikasi Gojek, jadi tinggal masuk ke aplikasinya aja. Dan misalkan di sini aku mau pilih GoFood, jadi nanti tinggal pilih opsi GoFood aja dari semua opsi yang ada. Nah kalau udah seperti biasanya, tinggal pilih makanan apa yang mau dibeli, yang mau di check out, yang mau dipesen. Nah ini aku kasih contohnya random aja ya, jadi tinggal ya seperti biasa kalau mau pilih makanan gitu sampai akhirnya muncul menu pembayaran. Ini nanti scroll ke bawah itu kan dicek dulu, setelahnya kan nanti ada opsi pembayaran tuh di atas tombol yang hijau panjang itu. Nanti teman-teman tinggal pilih aja untuk menu pembayarannya itu pakai metode kartu debit atau kredit. Kemudian untuk detail kartunya tinggal dimasukin aja, tapi ini aku nggak bisa tunjukin karena aku udah coba record tapi akhirnya munculnya tuh jadi kayak ngeblank gitu. Mungkin karena kan isinya tentang privasi data ya. Tapi intinya kalau datanya udah dimasukin semua, nanti tinggal dipilih aja opsi pembayarannya dan tinggal di check out.